Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani dengan NIM 2001607 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diskusi merupakan tugas pemenuhan dari keterampilan berbicara. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, pengertian diskusi. Ada menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Thohirin 2007, beliau mengatakan diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Lalu menurut Muhammad Uzair Usman 2008 menyatakan bahwa diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Lalu menurut Dewa Ketut Soekardi 2008, diskusi adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih yang ditujukan untuk saling bertukar pengalaman, pendapat, dan biasanya menghasilkan suatu keputusan bersama. Dan dari ketiga pendapat dari para ahli dapat disimpulkan, diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang ataupun lebih secara lisan dalam suatu situasi resmi maupun tidak resmi dengan persiapan yang matang dan terencana disertai dengan aturan yang jelas. Lalu kita masuk kepada langkah-langkah di dalam berdiskusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, langkah persiapan. Di dalam langkah persiapan ada merumuskan tujuan, menentukan jenis diskusi, menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam diskusi. Dan juga tahap inti, yaitu pelaksanaan diskusi. Memberikan pengarahan akan jalannya diskusi, memeriksa segala persiapan, memberikan pelaksanaan diskusi, memberikan kesempatan kepada anggota forum untuk menyampaikan pendapat, lalu mengendalikan pembicaraan agar terarah. Dan tahapan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Yang pertama, membuat kesimpulan, mereview jalannya diskusi, dan juga memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilaksanakan. Dan kita masuk kepada hambatan dalam berdiskusi. Menurut Suryo Subroto 1997, ada kelemahan-kelemahan di dalam diskusi. Di antaranya, 1. Suatu diskusi tak dapat diramalkan bagaimana hasilnya, sebab hal ini tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Lalu yang kedua, suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga, jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. 4. Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Siswa tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu agar diskusi dapat berjalan dengan maksimal. Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapat ataupun idenya. Kita masuk kepada tempat duduk di dalam berdiskusi. Terdapat berbagai bentuk pengaturan di dalam diskusi. Lalu selanjutnya, tempat duduk di dalam berdiskusi. Terdapat berbagai bentuk pengaturan tempat duduk sewaktu berdiskusi. Pengaturan tempat duduk ini memiliki tujuannya masing-masing, dan di antara jenisnya, yang pertama, gaya klasikal. Gaya klasikal merupakan pengaturan tempat duduk untuk rapat dengan jumlah peserta yang banyak. Gaya klasikal ini cocok diterapkan di dalam rapat suatu permasalahan dan pemberian informasi. Contohnya, pengaturan tempat duduk ini dapat biasanya diterapkan di sekolah, seminar, atau rapat kelurahan. Yang kedua, gaya konferensi. Pengaturan tempat duduk tipe ini memungkinkan semua peserta merasa dihargai dan menimbulkan semangat kerja sesama teamwork. Pengaturan tempat duduk semacam ini sering digunakan pada saat rapat pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga, gaya huruf U. Pengaturan tempat duduk seperti ini dapat
digunakan untuk rapat pemecahan masalah. Biasanya dalam keadaan pemecahan. Yang ketiga, gaya huruf U. Pengaturan tempat duduk seperti huruf I ini, Yang ketiga, gaya huruf U. Pengaturan tempat duduk rapat seperti ini biasanya digunakan untuk rapat pemecahan masalah seperti mengadakan sidang di pengadilan ataupun sidang skripsi mungkin dan sebagainya. Lalu yang keempat, gaya duduk round table. Lalu yang keempat adalah jenis tempat duduk round table. Round table atau meja berbentuk lingkaran sangat cocok untuk pengaturan rapat di saat diskusi kelompok atau juga workshop. Pengaturan tempat duduk seperti ini bisa membuat rapat menjadi rileks namun terlihat tetap formal. Yang keempat, ada diskusi dalam bentuk simposium. Diskusi ini hampir sama dengan diskusi formal lainnya, hanya saja diskusi simposium disampaikan oleh seorang pemap. Yang keempat, ada diskusi dalam bentuk simposium. Diskusi ini hampir sama dengan diskusi formal lainnya, hanya saja di diskusi simposium ini disampaikan oleh seorang pemapar terlebih dahulu. Pemapar secara bergantian menyampaikan uraian pandangannya mengenai topik yang sama atau salah satu dari topik yang sama tersebut, dan diskusi simposium ini biasanya tidak mencari kebenaran tertentu. Yang kelima, lecture discussion. Diskusi ini dilaksanakan dengan membeberkan suatu persoalan, kemudian didiskusikan secara bersama. Dan di sini biasanya hanya ada satu pandangan atau satu persoalan saja. Dan yang keenam, wall group atau kelas merupakan suatu kelompok diskusi wall group yang ideal apabila jumlah anggotanya tidak lebih dari 15 orang. Karena di dalam wall group ini memerlukan Selanjutnya, yang keenam, ada diskusi wall group. Diskusi ini merupakan kelompok diskusi yang tidak lebih anggotanya dari 15 orang demi keefektifan diskusi ini. Tadi 4 jenis gaya duduk di dalam rapat dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang selanjutnya kita masuk pada manfaat berdiskusi. Adapun menurut Suryo Subroto 1997, manfaat diskusi adalah yang pertama, metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Lalu metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Serta dengan mengajukan dan mempertahankan pendapat dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Dan juga dengan metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokratis para siswa. Lalu ada pun unsur-unsur di dalam diskusi. Ada 3 unsur utama di dalam sebuah diskusi. Yang pertama, unsur manusia, yaitu seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji, narasumber, ataupun pembicara. Lalu ada notulis atau sekretaris dan peserta diskusi. Yang kedua, unsur materi, seperti topik diskusi yang akan dibahas dan tujuan atau sasarannya. Dan juga tidak lupa unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan juga kertas. Adapun jenis-jenis diskusi. Diskusi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, diskusi formal. Diskusi ini terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan atau semi-pemerintahan, di mana dalam diskusi itu perlu adanya ketua dan penulis, serta pembicara yang diatur secara formal. Yang kedua, diskusi informal. Aturan dalam diskusi ini lebih longgar daripada diskusi-diskusi lainnya, karena sifat yang tidak resmi
penerapannya bisa dalam diskusi keluarga dan dalam belajar mengajar yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok belajar di mana satu sama lain bersifat face-to-face relationship. Yang ketiga, diskusi panel. Dalam diskusi ini ada dua kategori peserta, yaitu peserta aktif dan juga non-aktif. Peserta aktif akan langsung melibatkan diri dalam diskusi, sedangkan peserta non-aktif hanya menjadi pendengar. Ada kalanya nanti peserta non-aktif ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki wakil-wakil yang ditugasi berbicara atas nama kelompoknya. Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Tempatnya diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. Diskusi ini diadakan di tengah atau di akhir pelajaran dengan maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, mempersiapkan bahan pelajaran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedelapan ada syndicate group. Suatu kelompok atau kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. Guru menjelaskan garis besarnya, problem kepada siswa. Guru menggambarkan aspek-aspek masalah, kemudian tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Dan yang kesembilan ada brainstorming group. Dalam diskusi ini, setiap kelompok harus menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Dan hasil yang diharapkan agar anggota belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengembangkan ide-ide yang ditemukan dan dianggap benar. Yang 10 ada fishbowl. Diskusi ini dipimpin oleh satu orang yang mengetahui sebuah diskusi dan tujuan diskusi untuk mengambil suatu kesimpulan. Dalam diskusi ini, tempat duduk diatur setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap ke peserta diskusi. Tadi 10 jenis macam diskusi yang dapat diterapkan. Nah, selanjutnya itu untuk contoh bentuk praktik dalam diskusi dapat diterapkan dari jenis-jenis yang telah disampaikan tadi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan pada materi diskusi kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.